Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sasmita Devi, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jenis-jenis audit. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan jenis-jenis audit, yakni audit internal dan audit eksternal, kita perlu membahas tentang 3 poin sebelumnya. Yang pertama yakni audit produk. Ini dilakukan terhadap segala macam produk-produk dan juga elemen-elemen yang ada, sehingga bisa mengetahui guna dan hasil yang telah ada ini apakah sudah sesuai dan standar pendidikan. Seperti itu. Dan yang kedua ada audit proses, di mana audit dilakukan terhadap proses-proses yang berlangsung guna mengetahui apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah audit sistem. Audit dilakukan terhadap sistem yang ada guna mengetahui efektivitas dan efisien dari hal-hal yang telah berlaku dari awal hingga akhir. Baik, setelah itu kita berlanjut ke pembahasan audit internal dan audit eksternal. Seperti yang kita ketahui, tujuan auditing adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu lembaga atau organisasi ini, atau dalam sebuah sekolah madrasah lah ya, itu sudah menjalankan segala macam proses yang ada, segala macam sistem yang ada, segala macam produk-produknya itu sudah baik dan menghasilkan hasil yang efektif dan juga proses yang sangat efisien. Nah, di sini kita sudah saya sebutkan tadi ada audit internal dan audit eksternal. Pastinya dari kedua audit ini melakukan kegiatan yang sama. Hanya saja ketika kita membahas tentang audit internal, maka di situ proses-proses audit yang dimaksud itu berjalan oleh internal dari suatu lembaga itu sendiri. Jadi proses auditnya itu dicek oleh pihak kepada sistem dari pihak itu sendiri. Namun ketika kita membahas audit eksternal, maka yang melakukan ini adalah pihak luar, bukan dari pihak lembaga. Bisa dibilang ada salah satu pihak memang auditor ini dari luar yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan audit, akhirnya datang ke sebuah lembaga. Dan ini tidak hanya 1-2, tapi menaungi beberapa lembaga yang memang pernah ditanggung-jawabi olehnya. Maka dari itu, sesederhana ini ada dari dalam dan juga dari luar, namun kegiatannya sama yang dilakukan. Itu untuk audit internal dan audit eksternal. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit. Seperti yang kita ketahui, ruang lingkup ini merupakan batasan terkait suatu masalah atau objek. Kalau dikaitkan dengan audit, maka ruang lingkup ini bermakna suatu batasan materi bidang untuk garapan dari masing-masing audit. Seperti kita ketahui bahwa ada sub-subnya ya terkait apa yang harus dilakukan audit. Seperti itu. Nah, menurut Institute of Internal Auditor, ini ada 5 ruang lingkup yang perlu kita pahami. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa dilakukan sebuah pengecekan dengan batasan, yaitu keandalan dan integritas informasi. Jadi fokusnya pada informasi yang ada ya, dilakukan audit pengecekan pada batasan ini. Jadi untuk masalah informasi ini bisa diketahui bahwa kita tidak boleh melebar, karena nanti pasti ada pembahasan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini kita membahas tentang batasan sistem. Namun sistem ini juga dibatasi dengan adanya prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Maka audit melakukan pengecekan-pengecekan terhadap sebuah sistem yang ada sesuai standar yang ada pula. Tidak melulu bagaimana seorang auditor ini membuat standarnya sendiri, tidak. Untuk masalah sistem dia ada standar hukum dan aturannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Bisa dibilang ini merupakan sarana dan prasarana. Tidak hanya melakukan pengecekan apakah aset ini ada, namun juga dilakukan pengecekan terhadap perbaikan atau kondisi dari aset itu sendiri.
Yang keempat, mempelajari sumber daya di lembaga pendidikan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien sumber daya tersebut digunakan. Jadi memanfaatkan apakah di lingkungan suatu lembaga itu ada sumber daya yang lain. Jadi seperti di lingkungan tersebut, lingkungannya adalah perekonomian tentang keinkanan, maka alangkah baiknya jika didirikan tentang perekonomian atau bisa dibilang kewirausahaan ya sepertinya. Itu tentang di lingkungan tersebut, karena itu akan bisa dimanfaatkan dan menunjukkan bahwa suatu lembaga tersebut peka terhadap lingkungannya. Dan kalau kita membahas tentang sumber daya lagi, ada yang namanya sumber daya manusia. Maka apakah di situ para pelaku dari suatu lembaga ini mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program pada lembaga pendidikan. Kalau kita membahas tentang tinjauan operasional, maka ini nanti larinya kepada bagaimana proses dari awal hingga akhir, bagaimana operasional ini dilakukan, apakah itu sudah baik dan benar, apakah sudah tepat dan sesuai dengan standar yang ada. Itulah pembahasan kita ketika kita membahas tentang jenis-jenis audit. Audit proses, audit produk, audit sistem. Kemudian dilanjutkan ke audit internal dan audit eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.